kita sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa mengubah sesuatu. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Oh, kami bersyukur ketika kami berdoa. Kami percaya mujizat-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Benar Tuhan, seperti lagu tadi berkata, ketika kami berdoa kami percaya sesuatu pasti terjadi Tuhan. Ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Seringkali Tuhan, apa yang kami harapkan, apa yang kami bayangkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berdoa Tuhan, mujizat itu nyata dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau terus berikan kami roh doa Tuhan. Ampuni kami yang kami mulai tawar hati, kami mulai malas Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, Kau bangkitkan kembali semangat kami Tuhan. Engkau ingatkan kepada kami ketika kami berdoa Tuhan, ketika kami sehati sepakat sejiwa di dalam Engkau Tuhan, maka akan banyak terobosan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya saat ini yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau memberi kelegaan Tuhan, yang terikat Tuhan dibebaskan di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apanya ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh sungguh-sungguh berasal dari isi hati-Mu Tuhan, bukan dari pikiran hamba-Mu Tuhan, tapi Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami Bapa. Berikan kami Tuhan tanah hati yang subur, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan kami bisa berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, siapa di sini yang kalau nonton film pasti mau lihat previewnya dulu? Siapa? Ya, rata-rata kalau mau nonton film pasti kita lihat itu ya, orang bilang previewnya dulu gitu loh, ringkasannya dulu gitu. Nah kalau saya juga biasa gitu, saya nggak mau buang waktu daripada nanti udah nonton lama atau filmnya jelek, mendingan saya baca dulu ringkasnya, kalau bagus baru saya nonton. Nah, apa yang kalau previewnya menarik, saya pasti akan nonton. Kalau enggak ya udah, saya nggak mau nonton itu film gitu. Nah, demikian juga kita semua sebagai di sini, kita semua adalah hamba Allah. Amin. Saudara percaya kita semua di sini adalah hamba Allah ya. Saudara semua di sini adalah pelayan Tuhan, dan Tuhan kan ajar kita supaya kita menjadi muridnya Tuhan. Nah, tetapi apa yang mendorong orang-orang untuk ikut kita gitu? Ya, seperti tadi ketika kita nonton film, apa sih yang mendorong kita mau nonton film itu? Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, apa yang membuat orang ingin ikut sama kita mengenal Tuhan, menjadi murid Kristus? Saya percaya saudara datang ke tempat ini bisa percaya kepada Tuhan pasti karena melihat ada contoh teladan dari mungkin teman saudara ya, yang dia mengalami perubahan, saya juga pengen ikut seperti itu. Nah, tetapi sebagai pelayan Tuhan, hidup kita itu, perjalanan kita masih panjang ya. Kita harus banyak belajar supaya kita itu hidupnya boleh menjadi berkat buat orang lain. Nah, judul khotbah saya pagi hari ini adalah yang diambil dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 ya. Judul khotbah saya adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Nah, dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17, boleh ditampilin ayatnya? Ya. Saya ingin bahas per poin ya. Dari ayat 1 dan dikatakan, mari kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa. Jadi dikatakan ini adalah peringatan sebagai kita
seorang hamba Allah ya. Jadi kita semua itu ini berbicara tentang kita. Dikatakan yang pertama seorang hamba Allah itu harus menjauhkan diri dari keinginan daging ya. Jadi keinginan daging ini tidak hanya merusak orang dunia, tetapi juga di dunia pelayanan ya. Makanya kita sering lihat bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah aktif melayani, tetapi masih terikat dengan yang namanya keinginan daging ya. Ada di antara mereka yang jatuh karena dosa perselingkuhan ya, dosa korupsi, minum minuman keras ya. Bahkan saya pernah dengar ada hamba Tuhan itu di daerah, kalau nggak salah di daerah Irian atau Papua itu. Hamba Tuhan ini katanya kalau mau khotbah dia harus minum dulu katanya, supaya pede katanya, supaya pede, berkhotbahnya pede, jadi dia minum dulu gitu loh. Nah ini adalah beberapa contoh dari keinginan daging yang tanpa kita sadari kita sebagai hamba Tuhan, kita masih terikat gitu ya. Walaupun ini bukan dosa besar gitu ya, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil sih, tapi di sini dikatakan ketika kita sebagai hamba Tuhan, tapi kita masih terikat di dalam dosa kedagingan ini. Nah ini akan memberi dampak yang menjadi kejantuhan banyak hamba-hamba Tuhan ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada beberapa hamba Tuhan yang jatuh karena keinginan daging ya. Kita lihat dalam contohnya Simson. Simson itu adalah seorang nasir Allah ya, hamba Allah yang memang Tuhan pilih ya. Yang dikatakan akhirnya Simson itu jatuh akibat godaan perempuan ya, yang bernama Delila. Ya, lalu yang kedua kita sering dengar kisah tentang Daud ya. Daud itu bagaimana orang yang begitu berkenan, dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan juga tidak luput dari dosa keinginan daging ini. Ya, jadi dia berkonspirasi, dia memerintahkan jenderalnya Uria untuk sengaja berperang ya, supaya dia bisa tidur dengan istrinya Uria itu Batsheba. Nah, kita lihat ngeri sekali ya. Jadi banyak sekali saya juga mendengar ada kejatuhan hamba Tuhan itu. Kayak kemarin Pak Lukas bahas biasanya lewat tahta, harta, wanita ya katanya. Yang paling sering itu biasanya karena wanita. Ya jadi saya mau tanya siapa di sini yang suami istri aja yang jawab ya. Yang handphonenya masih dikasih PIN, password. Jadi istri saya nggak boleh tahu, kamu juga nggak boleh tahu password saya. Ya nggak usah ngaku ya, nanti bertobat. Kalau masih begitu harus bertobat ya. Jadi karena teman saya begitu, teman saya dia bilang suami saya nggak boleh lihat handphone suami saya, katanya ini privacy. Nah inilah yang terjadi ya, kita pakai kata-kata privacy untuk membenarkan gitu ya. Padahal namanya suami istri kan nggak boleh ada yang disembunyikan, kita harus terbuka, amin. Kalau kita sembunyiin berarti ada sesuatu yang kita tutup-tutupi. Mungkin kepengen chatting ya sama lawan jenis. Nah itu yang seringkali terjadi. Bahkan ada hamba Tuhan yang dia juga udah bersaksi bagaimana dia jatuh dalam dosa perselingkuhan. Karena gara-garanya cuman bikin album rohani gitu loh. Jadi niatnya sebenarnya pengen bikin album rohani sama-sama. Akhirnya malah selingkuh dengan artis rohani itu. Nah jadi ngeri sekali gitu loh. Jadi iblis itu sekarang selingkuh tuh bukan di luar gitu loh. Tapi di dunia pelayanan ya hamba-hamba Tuhan itu gak ada yang 100% itu bisa kebal gitu ya. Nah makanya dikatakan kita itu harus hati-hati terhadap dosa keinginan daging ini. Suatu hari saya pernah makan dengan seorang hamba Tuhan ya. Dia dengan timnya kita makan. Hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang sangat diurapi ya. Hamba Tuhan yang sangat peka. Nah yang bikin saya kaget ketika kami makan itu, dia bisa lempar-lemparan tisu loh sama perempuan cantik gitu loh, teman-teman pelayanannya gitu. Jadi saya bingung, kok bisa ya? Maksudnya kok orang selevel kamu tuh bisa ya? Maksudnya bercanda seperti itu gitu. Dan menurut saya itu nggak pantas gitu loh. Sebagai seorang hamba Tuhan, mungkin ya kelihatannya kita anggap itu sepele gitu. Kita bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, terus kita lempar-lemparan tisu gitu loh. Menurut saya itu agak aneh gitu loh, agak nggak pantas gitu ya. Ya saudara nggak usah kepo ya, pengen tahu siapa tuh hamba Tuhannya, pengen nggak usah tahu ya. Yang pasti bukan orang sini lah, bukan pendeta sini gitu ya. Jadi
banyak sekali ya, kenapa orang bisa selingkuh dengan sesama pelayanan, bahkan di dalam komsel ya. Dalam komsel itu dulu juga awalnya dari begitu, dari bercanda-bercanda gitu ya, antara lawan jenis, karena mungkin udah saking akrabnya, bercanda-bercanda, cubit-cubitan gitu kan, padahal masing-masing udah punya pasangan. Terus katanya ada yang lempar-lemparan juga, lempar-lemparan jaket gitu loh ya, kalau bercanda lempar-lemparan jaket. Nah itu harus hati-hati gitu loh ya, harus hati-hati. Jadi jangan menganggap itu hal yang biasa gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin saya orangnya rada kuno ya, nggak tahu yang kalau yang lain. Teman saya merasa kita sebagai pelayan Tuhan kita harus berhati-hati gitu ya, menjaga keinginan daging kita ini loh, supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Amin. Nah lalu yang kedua, sebagai seorang hamba Allah kita harus memiliki contoh teladan yang baik. Kita buka di ayat 12, ya kita baca sama-sama 2-3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai, mereka dapat melihatnya dari ya. Jadi seperti tadi saya bilang, kita itu cara bergaul kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita itu udah gak sama gitu loh sama orang dunia. Ya bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 bahwa dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ketika kita dipilih sebagai anak Tuhan, kita terutama kita yang melayani, hidup kita itu bukan maunya kita lagi gitu. Kadang-kadang kita maunya melakukan segala sesuatu pasti yang bertentangan dengan firman Tuhan ya. Ketika kita dulu belum di dalam Tuhan, kita mah jahat sekali semua, pikiran kita mungkin jorok juga, pikiran kita jahat gitu. Tetapi ketika kita sudah di dalam Tuhan, dikatakan hidup kita itu bukan milik kita lagi. Jadi kita nggak bisa seenaknya berbuat dan bertingkah laku semau kita. Ya, ada beberapa yang saya kenal, mereka itu kadang kecewa gitu lihat pelayan Tuhan gitu ya. Kadang-kadang dia lihat kok hamba Tuhan tapi kok kayak aji mumpung ya. Mentang-mentang gue bayarin dia tiket, dia bisa mau dia lu keliling sana keliling sini, tiba-tiba mau ke sini, tiba-tiba mau ke sono dengan meminta-minta gitu. Nah itu adalah sikap yang tidak baik ya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, jangan kita berkata, oh ini saya Roh Kudus suruh saya ke sini, saya harus misi ke sini, saya misi ke sana gitu. Kayaknya seenaknya menyuruh, maksudnya ya karena dia tahu mungkin dia disupport ya, disupport dana. Akhirnya orang yang support dana jadi kecewa gitu melihat tingkah laku hamba Tuhan ini. Ya makanya kita tuh nggak boleh ada aji mumpung ya. Jadi orang tuh hidup kita itu ya kita dinilai orang gitu loh. Nggak boleh kita pakai aji mumpung ya. Ada juga ini sebenarnya dia udah pendeta gitu loh. Tapi dia buka toko di Tanah Abang. Tapi salesnya itu semua pada bilang kok katanya pendeta kok kayak gitu ya. Kalau saya mesti nagih sama dia masa mesti siapin nasi padang katanya 10 bungkus. Setiap kali mau nagih mesti, jadi ngerti gak sih maksudnya gak bagus gitu loh. Sikap hatinya aji mumpung sekali gitu loh ya. Lalu juga ada banyak yang terjadi yang cerita sama saya, kok dia kalau saya kasih barang dia gak pernah bilang terima kasih loh. Dikasih barang gak pernah dia nyamperin saya makasih ya dikasih barang gitu. Jadi kadang ini hal sepele gitu loh, kita terbiasa mungkin nggak bilang thank you atau apa gitu loh. Nanti ketika hidup kita karakternya seperti itu, akhirnya menjadi batu sandungan buat orang lain gitu kan. Akhirnya orang jadi malas lah kasih dia barang kan, bukannya orang itu mengharapkan terima kasih, tapi itu sebagai sopan santun, bener nggak? Kalau kita dikasih barang ya kita bilang terima kasih gitu loh. Sekecil apapun itu kita bilang terima kasih sama dia. Nah, lalu ya itu seperti saya bilang, kadang-kadang ini yang suka kelolosan ya. Dalam konseling juga, kalau bisa ya misalnya saudara lelaki mau konseling ya kalau bisa cari lelaki gitu loh ya. Atau saudara misalnya suami istri, ya kalau bisa konselingnya dengan suami istri juga. Atau kalau memang nggak bisa boleh dengan satu orang, tapi kalian bertiga gitu loh.
Kenapa? Kenapa begitu? Karena banyak sekali hamba Tuhan jatuh juga karena konseling gitu loh. Dia pikir aduh di rumah gue sama istri mungkin kurang akur. Tiba-tiba ada yang konseling perempuan menangis-nangis. Dia merasa hatinya, nah kenapa bisa jatuh seperti itu ya? Karena nggak boleh gitu loh. Namanya kalau misalnya pelayanan, usahakan ya jangan sama lawan jenis. Ya kecuali rame-rame itu beda lah ya. Tapi maksudnya supaya apa? Supaya juga jangan sampai ada fitnah, bener nggak? Jangan sampai orang ih, kok lihat dia berduaan loh, misalnya kemana? Itu nggak etis dilihatnya gitu ya. Nah jadi kita harus belajar untuk menjadi teladan, menjadi contoh dalam perkataan, pikiran, perbuatan kita. Jangan terbiasa untuk ya gitu. Maksud saya kita terbiasa akrab gitu ya. Mungkin saking deket kadang kita itu cubit-cubitan ya sama lawan jenis gitu loh. Atau ya itu lempar-lemparan gitu, di dalam komsel lempar-lemparan barang gitu. Nah itu yang sangat tidak baik ya. Lalu selanjutnya di ayat 1 Petrus 2 ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu dengan berbuat baik kamu membungkam. Nah, yang ketiga sebagai hamba Allah, kita itu harus punya sikap yang tunduk dan taat kepada otoritas ya. Kepada otoritas ketika kita di gereja pasti ada otoritas pemimpin kita. Kita tunduk sama dia. Ya jadi ini kan diajarin juga di SPK ya. Kenapa? Bukannya soalnya pemimpin mau dihormati, enggak. Karena dalam Ibrani dikatakan mereka itu yang berjaga-jaga ya. Mereka itu yang mendoakan kita. Nah kalau kita maunya nanduk terus sama pemimpin, ya susah gitu kan. Nah mungkin saudara punya PKS atau pemimpin atau PA saudara mungkin lebih muda, ya mungkin umurnya lebih muda. Pendidikan mungkin lebih rendah, mungkin juga ekonominya di bawah saudara. Ya, tetapi ketika Tuhan pilih dia menjadi PKS saudara, menjadi pemimpin. Jadi di sini dikatakan saudara harus tunduk, ya. Karena mereka yang berjaga-jaga dalam hidup kita. Ya, dulu saya punya anak, dia itu suka komplain gurunya. Mami gurunya begini-gini, gurunya nggak benar nih, gurunya begini. Saya bilang, biar gimana pun dia guru kamu. Kalau kamu sama guru aja kamu nggak bisa nunduk, nanti kamu kerja nih, kamu kerja di kantor, kamu juga nggak bisa nunduk sama bos kamu, saya bilang. Kamu ke gereja, kamu juga nggak bisa tunduk sama otoritas, saya bilang itu. Jadi kelihatan orang yang suka memberontak itu kelihatan, dia pertama pasti dia berontak kepada orang tua. Dia pasti akan berontak kepada guru. Berontak, pokoknya dia kepada atasan dia akan berontak. Makanya saya terus ingetin, walaupun gurunya kamu nyebelin atau gurunya kamu kadang-kadang sentimen sama kamu, tapi kamu tetap harus hormatin dia, saya bilang. Nggak boleh kamu sikap hati kamu tuh kayak ngelawan, saya bilang begitu ya. Jadi itulah sebagai hamba Tuhan, mungkin ya itu kita nggak cocok sama pemimpin kita, cara pikir kita mungkin nggak cocok, saya ke kiri dia ke kanan mungkin gitu. Tapi di sini firman ini bilang sebagai hamba Allah kita harus tunduk dan taat kepada pemimpin, karena dari mereka itu mereka yang mengawasi hidup kita ya. Lalu selanjutnya ayat 16 sama-sama baca 2-3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Nah yang keempat, sebagai pelayan Tuhan kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Apa sih arti kata merdeka itu ya? Kita tahu ya merdeka itu artinya kita tidak lagi diperbudak ya oleh dosa, oleh kuasa kegelapan, perbudakan tahayul ya, atau kepercayaan ala-ala lain ya, diperbudak oleh benteng-benteng pikiran kita itu. Nah itu yang harus selalu kita perhatikan sebagai hamba Allah. Banyak sekali kadang-kadang masih banyak yang percaya tahayul-tahayul ya. Ini saya juga bingung kadang, udah melayani begitu lama tapi masih juga terikat oleh perbudakan tahayul.
kepercayaan ala-ala lain ya. Jadi banyak hamba Tuhan juga tanpa sadar dia masih terikat oleh kepercayaan dia yang lama, tahayul-tahayul. Nah saya waktu itu pergi ke Sentul ya sama Mami itu ada satu hamba Tuhan itu punya villa bagus di Sentul. Tapi yang saya bingung itu di depan pintu gerbang masuknya itu ada kerak gorila gitu gede sekali kayak patung gitu loh. Patung gorila di depan rumahnya itu. Nah bukan cuman itu katanya ini si Mami cerita juga katanya di dalamnya itu guci-gucinya itu ada isinya semua. Terus ada patung burung juga ya. Pokoknya nih suka piara patung-patung berbagai jenis binatang, harimau lah apa. Nah itu padahal hamba Tuhan loh, hamba Tuhan yang karismatik gitu loh. Tapi heran kenapa dia masih menjadi budak itu, menjadi percaya kepada tahayul-tahayul ya. Saya juga kemarin dengar cerita dari Bang Jo, dia juga pernah kedatangan hamba Tuhan, katanya hamba Tuhan ini terkenal juga dibilang gitu, teman dia nggak sebut namanya siapa. Katanya ternyata dia masih ya itu terikat kuasa gelap gitu loh, masih main-main jimat atau apa gitu loh, pokoknya masih terikat kuasa gelap. Ada lagi juga yang cerita pendeta, dia temennya Tony cerita katanya, ini orang pendeta lo katanya, ngajar lo katanya, kayak seperti motivator gitu dia bilang. Tapi dia itu bos judi online katanya, ngeri nggak? Jadi saya pikir ngeri banget ya, maksudnya dunia ini udah makin mengerikan ya, jadi nggak menjadi jaminan. Makanya saya bilang kalau kita tidak hati-hati sebagai pelayan Tuhan, kita akan jatuh ke dalam berbagai macam dosa ya. Nah lalu yang terakhir 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah. Jadi yang kelima itu kita harus saling menghormati dan takut akan Allah ya. Nah jadi ada kisah waktu itu Tuhan Yesus lagi menyembuhkan orang kusta di dalam Markus 1 ya, ayat 43 sampai 44. Nah dikatakan segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi ketika itu Yesus menyembuhkan orang kusta. Nah ketika orang itu sembuh ya, Tuhan bilang diam ya, nggak usah dikatakan jangan kasih tahu siapa-siapa gitu loh. Tapi dia suruh dia pergi ke imam ya, karena seorang imam itu harus yang ngetes gitu loh bahwa orang ini sudah sembuh dari kusta, sudah tahir, dia yang menentukan gitu loh. Nah jadi meskipun ketika itu Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat dan orang ini sembuh, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang punya etika gitu loh ya. Jadi karena dia tahu ketika itu harus imam yang menentukan bahwa orang ini bebas, udah sembuh dari kusta. Nah jadi meskipun Tuhan Yesus adalah Tuhan ya, tapi dia itu punya etika dalam melayani gitu. Jadi dia enggak melangkahi otoritas juga, ketika itu kan otoritasnya adalah imam ya, sebagai orang yang berwenang untuk menyatakan bahwa orang ini sembuh gitu, orang ini dinyatakan sembuh. Nah demikian kita juga ya, mungkin kita sebagai pemimpin ya, mungkin pemimpin dalam keluarga lah. Kadang-kadang kita mungkin contoh dalam keluarga misalnya kita cek handphone anak kita tanpa kita ngomong sama dia, itu namanya nggak ada etika, bener nggak? Ya sama gitu loh. Jadi seperti kita melayani juga sama. Ada aturan-aturan yang harus kita lakukan gitu. Kita jangan mentang-mentang oh saya pemimpin loh, ini kan hak saya dong untuk begini begitu gitu loh. Jadi kita tetap harus ada jangan menyalahi aturan ya di dalam etika di dalam melayani. Nah, kenapa seringkali terjadi konflik dalam gereja ya, dalam komsel terutama ya, dalam pelayanan. Biasanya itu ya karena sebenarnya kurang menghormati aja satu dengan yang lain, ya kan? Nah, ciri-ciri orang gak menghormati salah satunya apa? Kadang-kadang kita itu nada suara kita terlalu kencang gitu loh ya. Nah, ada quotes yang mengatakan sebenarnya konflik itu terjadi dikatakan 10% itu karena perbedaan pendapat. Jadi konflik itu ya
terjadi 10% doang karena perbedaan pendapat. Tetapi 90% itu karena cara penyampaian dan nada suara kita. Nah, makanya di sini kita juga belajar saling menghormati ya. Mungkin kita harus ubah nada suara kita. Kita ubah cara kita menyampaikan. Mungkin ketika kita mau menegur orang, kita ngubah gitu loh gaya kita, gaya komunikasi kita supaya orang bisa terima gitu ya. Jadi kita harus ingat yang paling penting nada suara gitu. Kalau anak saya berdua udah mulai berantem, saya langsung ingetin, nada suara saya bilang. Jadi ya udah slow lagi gitu loh. Coba kalau kita semua belajar seperti itu gitu. Jadi saya percaya tidak akan ada konflik di dalam gereja ya. Makanya kita harus saling menghormati, sama seperti suami istri juga sama ya. Kadang-kadang halnya sepele gitu loh. Tapi karena nada suara kita udah ngegas duluan, jadi ribut kan, gitu loh. Jadi kita belajar gitu ya. Jadi inilah peringatan kita sebagai hamba Tuhan. Saya mau review lagi. Yang pertama, kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging ya. Yang kedua, kita harus memiliki contoh teladan yang baik. Yang ketiga, kita harus tunduk dan taat kepada pemimpin, otoritas. Yang keempat, kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Dan yang kelima, kita harus saling menghormati dan takut akan Allah. Ya, biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.